Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat insya Allah. Kang Akung, saya mau nanya, huruf Latin Futuhul Gaib Maqalah 1 tertulis nggak? Kang Akung udah masuk. Kelihatan nggak Kang Akung? Terlihat ya, yang Latinnya, yang Latin ya, yang huruf Latin ya. Warnanya apa Kang Akung? Toko Sarung Adni, oh ya tadi ya, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya, Toko Sarung Adni ya. Insya Allah nanti kita tinggal atur waktunya ya, mudah-mudahan. Tinggal latihan saja kan ya. Pak Edi Mustafa juga hadir, merah, nah, betul berarti. Pak Edi Mustafa juga sudah hadir, alhamdulillah. Mas Ari Kempes juga hadir. Mampir yai, Masya Allah. Kemudian Toko Sarung Adni, ya amin. Insya Allah ya. Nanti kita atur waktunya gitu. Kita coba dulu ikutan di sini gitu kan ya. Jadi sering masuk cuman baru kali ini ya, disapa ya. Masya Allah, mudah-mudahan berkah. Kemudian Bunda Aik, Assalamualaikum, izin ngaji yai. Alhamdulillah sudah punya kitabnya. Masya Allah. Pak Muhammad, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan love-nya 3. Gimana Pak Muhammad? Sehat selalu ya. Cing Ato, Assalamualaikum Tuan Guru. Hadir. Masya Allah. Sehat semangat Cing Ato ya. Di hari Rabu ini. Kemudian Pak Muhammad, semoga selalu sehat Ustaz. Amin, amin. Bu Maya Saro, Assalamualaikum Pak Ustaz. Semoga selalu sehat. Amin Bu Mai. Mudah-mudahan Bu Mai pun demikian. Begitu ya. Masya Allah. Ya, Toko Sarung Adni. Nanti kita ikuti dulu ya. Oke. Mbak Uti Tanaya juga hadir. Batam. Alhamdulillah. Sehat selalu Mbak Uti. Kang Akung sehat, Kang Akung. Sedang tugas negara, apalagi duduk manis. Kemudian Pak Nurul Hidayat mudah-mudahan bisa hadir. Mbak Nur Asiyah juga hadir ya. Alhamdulillah. Lama nih Mbak Nur ya. Kemudian Mbak Uti Tanaya, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Azari juga siap bergabung. Kang Dendo, Assalamualaikum Yai. Dan teman-teman semua, semoga teman-teman semua sehat walafiat. Amin. Sehat Kang Dendo, gimana Permaisuri? Sehat juga kan ya? Kang Akong alhamdulillah duduk manis Yai. Masya Allah. Ada kopinya di sebelahnya. Mbak Nur Asia siap. Pak Johan Caniago 475. Assalamualaikum, tada hadir. Masya Allah. Sehat Pak Johan. Insya Allah malam Jumat kita ketemu ya. Masya Allah. Umu Ihsan juga hadir. Masya Allah. Umu sehat. Umu Bu Hajais. Ya sehat selalu ya. Mudah-mudahan. Ustadz Azari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh bismillah dulu. Pak Johan, amin. Kang Dedo, alhamdulillah. Permaisuri langsung ketawa. Ya itu tandanya senang, bahagia begitu Kang Dendo. Masya Allah. Abah Aib juga hadir hari ini. Masya Allah lebih awal ya. Assalamualaikum. Rasanya nggak sopan nih. Mosok dengerin tausiah sambil ngopi. Tidak apa-apa Abah Aib. Kalau Abah Aib bisa ngopi, saya nggak bisa hari ini. Tenang aja Abah Aib. Nanti kita makan soto lagi. Ternyata namanya Coto Makassar ya. Masya Allah. Luar biasa nikmatnya ya. Jadi cara makannya itu ketupatnya itu tidak dimasukkan langsung ke mangkoknya. Jadi dipegangin dengan tangan, lalu dicoel dengan sendok. Begitu Umu Ihsan ya. Mudah-mudahan Umu Ihsan kenal Coto Makassar. Masya Allah. Bu Mimi Karmila juga hadir. Alhamdulillah. Sehat Bu? Sehat selalu ya Bu ya. Kitabnya ada di saya nih Bu nih. Cuman kemarin kan libur ya. Jadi insya Allah hari Kamis ya berarti.
Kemudian Abim Budiman, Assalamualaikum pangarsa sehat walafiat selalu penuh dengan keberkahan yang melimpah. Amin. Sehat Pak Abim Budiman. Pak Rufi juga sudah bergabung ya. Mbak Yunian SW, Assalamualaikum Pak Yain, Derek House. Monggo Mbak Yunian, mudah-mudahan Mbak Yunian sehat selalu Mbak ya. Hari ini tidak ke Jakarta Mbak. Sehat selalu Mbak Yunian ya, mudah-mudahan keberkahan selalu ada di Mbak Yunian. Amin. Sehat selalu ya Mbak ya. Itu kitabnya boleh dibuka Mbak ya. Halamannya 17 Mbak. Pak Rofi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris juga hadir tadi, Pak Aris Jambi. Pak Aris sehat Pak Aris ya. Pak Rofi juga sehat alhamdulillah. Mbak Yunian amin. Mas Aris Jambi siap nyimak. Masya Allah siap. Mas Aris sehat selalu Mas Aris, ketemu lagi. Bu Mimi Karmila, Assalamualaikum Pak Ustadz. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Mas Aris Jambi, alhamdulillah. Pak Muhammad, terima kasih. Semoga berkah selalu ya. Oke, kita awali dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mbak Otis Tris Dawati, Mbak Otis Trisdawati, Assalamualaikum. Purwakarta hadir Pak Ustadz. Purwakartanya di mana nih? Teh Otis berarti ya. Teh Otis Trisdawati. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya Mbak Otis. Purwakarta hadir Pak Ustadz. Siap. Purwakartanya mana nih Teh Otis ya, Masya Allah. Pak Muhammad, amin. Kemudian istri Pak Johan juga hadir ya, Masya Allah. Assalamualaikum, hadir Ustadz. Siap Bu, mudah-mudahan Ibu selalu bahagia, amin. Kemudian Umi Husnul juga hadir lagi. Umi, sehat Umi, Assalamualaikum, hadir. Bismillah, Jember hadir, Alhamdulillah. Bu Mul juga siap nyimak. Bu Mulyati, Masya Allah, perumahan Permata ya, beliau nilai istiqomah ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Mul ya. Mudah-mudahan kakinya sehat. Gitu Bu Mul ya. Kemudian Bu Haja Siti Nur Hasanah juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu Haji? Sehat Bu Haji? Oh Teh Otis, oh Teh Otis Trisdawati, monggo. Siap Teh Otis, iya Masya Allah, Jamaah Al-Ula Pak Ustadz. Siap Teh Otis, mudah-mudahan istiqomah hadir ya Teh Otis ya. Teh Otis Trisdawati ya. Selalu semangat. Kemarin waktu halal bihalal hadir Teh Otis ya. Kemudian Mbak Dian juga siap kopinya. Terima kasih Mbak Dian, ya, BIP 29 punya nih. Semangatnya luar biasa nih Mbak Dian ya. Sehat selalu Mbak Dian ya. Kemudian Pak Tabrani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tabrani, sehat selalu Pak Tab ya. Bu Mimi, terima kasih, semoga berkah selalu. Kemudian Pak Supri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Supri ya. Mbak Dian, terima kasih, semoga berkah. Teh Otis Trisdawati hadir Pak Ustadz. Halal bihalal, Masya Allah. Berarti ada fotonya ya, Masya Allah. Kemudian Pak Supri, amin. Bu Haja Siti Nur Hasanah, alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Munadia Khira juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Haji. Bu Haji Hani, sehat selalu Bu Haji ya. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan. Kemarin kemana nih Bu Haji nggak hadir ya? Kata Kang Akung ada keperluan ya. Pak Hadi Waluyo mana nih Kang Dindo, Kang Akung nih, trio wek kurang satu ya. Pak Muhammad sehat selalu ya Pak Muhammad ya. Ustadz Ajari juga sehat selalu. Kemudian Pak Hamid 60 belum masuk nih, Pak Hamid 60. Biasanya tepi jendela seger. Ya, Masya Allah. Mataharinya sudah mulai kelihatan, jadi kita tutup ya gordengnya. Nah, biar semakin jelas begitu. Munadia Khira, Assalamualaikum. Izin menyimak Ustadz. Iya, kemarin ada keperluan. Siap. Mudah-mudahan sehat selalu. Hadir Pak Ustadz perdana di TikTok. Pak Aldi. Oh, Masya Allah.
Jama Nurul Huda Munjul Jaya. Siap Pak Aldi. Masya Allah, semalam sotonya enak banget. Masalah Pak Aldi, sehat selalu Pak Aldi. Mudah-mudahan keberkahan rezekinya selalu berada pada Pak Aldi dan sekitarnya tentunya ya. Masya Allah. Sehat selalu Pak Aldi ya, Masya Allah. Kemudian Cep Kiki, Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Munadia Khira juga, amin. Pak Muhammad Amin, Malaysia. Kang Dino sepertinya Jawara lagi sibuk. Oh iya betul ya, ngamanin ada kerusuhannya. Begitu Kang Dino ya. Kemudian Fawaz Hadri juga hadir. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Kang Akung ketawa juga Kang Dino. Pak Johan Caniago, kita nungguin undangan makan di rumah Abah Aep. Makan makanan Makassar katanya. Masya Allah, Abah Aep lihat tuh. Pak Johan tuh kemarin gak diundang katanya. Cotoknya luar biasa Pak Johan, Mas. Cara makannya itu loh yang baru saya tahu. Masya Allah. Oke, kita mulai ya. Tulisannya jelas ya. Mudah-mudahan Pak Aldi bisa sampai selesai nih Pak Aldi ya. Masya Allah. Nasi goreng. Masya Allah. Kita mulai ya. Sambil nunggu sang dermawan kita, Pak Haji Muhammad Samsuri. Abah Hoji juga belum hadir hari ini ya. Mudah-mudahan beliau masih goreng bala-bala. Sang ceria kita juga belum datang ini dari Tasik ya. Masya Allah. Mana nih sang ceria kita? Nok Musna juga belum hadir ya. Sampai mana nih kira-kira yang kemarinnya? Ini masih Makolatul Ula. Nah, Sarung Adni ya tadi ya. Oke, Sarung Adni mudah-mudahan bisa menyimak ya. Ini yang kemarin ya, masih Makolah 1. Mudah diakhira lagi dijemput truk Bu Bibinnya. Wah, kok tahu sih. Bu Samsi Nahar juga hadir, Masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bebeknya Abah Aep ya. Kang Haji Mamat juga hadir sang dermawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallahu lana. Amin. Kang Haji Mamat ditanyakan sama Abah Aep. Masya Allah. Pak Bahrudin juga hadir. Alhamdulillah Kalimantan ya. Masya Allah. Abah Hoji juga sudah hadir. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kang Akung juga menyapa Kang Haji. Sehat selalu Pak Haji. Oke, kita mulai ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa seorang mukmin itu harus ada pada dirinya 3 hal. Begitu kan ya? Nah, ini kemarin ini. 3 hal yang harus ada pada seorang mukmin. Kalau seorang mukmin tidak ada 3 hal, belum diakui mukmin, begitu ya. Munadia Khira juga menyapa Kang Haji Mamat. Amin, mendoakan. Kang Haji Mamat, alhamdulillah sehat. Kang Haji ditanyakan sama Abah Aep. Masya Allah. Kata Abah Aep, katanya Pak Aldi mirip dengan Kang Haji Mamat, ya, suka berbagi. Sang dermawan kita yang baru berarti ya. Tem Iswar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz punten telat. Siap. Tem Iswar, sehat selalu Tem ya. Masya Allah. Kita lanjut ya. Jadi seorang mukmin harus ada pada dirinya 3 hal. Yang pertama adalah amrun yamtasiluhu. Jadi perintahnya dilaksanakan. Jadi perintah Allahnya dilaksanakan. Kang Haji Mamat, Abah Aep, ayo nyate. Tuh Abah Aep tuh udah disapa ulang tuh sama Kang Haji Mamat. Abah Aep, ayo nyate. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi yang pertama adalah amrun yamtasiluhu ya, imtasala yamtasilu. Abah Aep, ayo Kang Haji,
Oh, siapa takut katanya. Masya Allah. Harus dipertemukan dengan Pak Aldi ini, Pak. Pak Johan juga siap. Semoga saya diajak. Siap Pak Johan. Masya Allah. Luar biasa ini. Ikatan persaudaraan luar biasa ini, insya Allah. Allahu Akbar. Gitu. Begitu Kang Dendo, Kang Akung. Masya Allah. Semakin erat. Masya Allah. Jadi yang pertama adalah amrun yamtasiluhu. Kang Dendo, apa ini? Kang Akung siap keluarin mobil. Siap tuh, Kang Akung jawab. Siap. Tuh, Kang Haji Mamat sudah ada berita nih. Hening, assalamualaikum hadir Ustadz. Masya Allah. Baru kelihatan Hening ini dari mana aja nih. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hening Pamunif Sidoarjo. Sehat selalu Pak Munif nih. Lama nih Pak Munif nih. Kayaknya sibuk sama cucu nih. Tapi sehat Pak Munif ya. Mudah-mudahan Pak Munif sehat selalu. Pak Rofi sehat Pak Rofi. Iya Pak Rofi, mudah-mudahan sehat selalu ya. Yuk kita mulai. Jadi yang pertama adalah ada perintah yang selalu dikerjakan. Itulah yang ada pada diri seorang mukmin. Kemudian wa nahyun yajtanibuhu. Pak Rofi alhamdulillah sehat ya. Yang keduanya adalah nahyun yajtanibuhu. Yang keduanya adalah larangan. Larangan yang selalu dijauhinya. Pak Khair, salam kenal dari Flores Ustadz. Izin ikut belajar. Mangga Pak Khair ya dari Flores. Mudah-mudahan Pak Khair istiqomah. Sehat Pak Khair. Masya Allah. Kemudian Pak Ishak bin Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai. Berapa kitab yang dikaji dalam seminggu? Waduh. Sebenarnya judulnya bukan berapa kitab ya Pak ya. Karena kita tiap hari berbeda gitu aja. Jadi kebetulan harinya ada 4 gitu yang kita bisa live. Jadi hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Abah Oji, ke Cakung naik sado. Ada Kang Akung dan Kang Dendo. Masya Allah. Abah Oji berpikir keras ini untuk memberi pantun. Masa Barsa juga hadir, alhamdulillah. Kata Kang Akung, cakep katanya. Jadi gitu Pak. Jadi karena harinya 4, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi kita kaji 4 kitab begitu. Jadi seminggu hanya 1 kali. Ya, hari Selasa adalah Nasoihul Ibad. Dan hari Rabu sekarang Futuhul Ghaib. Ya, baru makalah 1 ya. Kemudian besok hari Kamisnya adalah Tafsir Jalalain. Dan hari Jumatnya kita Fathur Rabbani. Itu Pak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat begitu. Kemudian Pak Uce Solehudin lagi denger ngaji, keganggu sama yang nanya. Enggak gitu Pak Uce ya. Kita belajar saling sapa gitu Pak Uce. Karena kita itu tidak tampak. Jadi hanya dengar suara dan tulisan. Jadi mudah-mudahan dengan disapa menjadi tambah dekat gitu Pak Uce. Jadi insya Allah mudah-mudahan walaupun kita dibarengi dengan sapa-sapa, mudah-mudahan bermanfaat. Begitu Pak Uce ya. Mudah-mudahan Pak Uce bisa istiqomah. Amin gitu Pak Uce. Yuk kita lanjut. Jadi kita nyantai gitu. Kata Bu Wiwin itu nyantai belajarnya ya. Jadi tidak terlalu tegang dan tidak terlalu monoton begitu. Berarti tanaya amin. Ya, begitulah Pak Uce ya. Kemudian Pak Kasmuni, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Kasmuni mudah-mudahan istiqomah ya. Pak Muhammad angkat jempol 3 kali. Kang Abdul Papua juga hadir. Assalamualaikum Yaiku. Semoga sehat selalu. Amin. Amin Kang Abdul Papua. Pak Ishak, amalan biar tidak malas mengaji apa ya? Masya Allah. Harus dipaksa Pak. Harus dipaksa ya, mudah-mudahan Pak Ishak jadi istiqomah. Nah ketika disapa mudah-mudahan bisa menjadi lebih dekat Pak Ishak. Jadi Pak Ishak terdorong untuk selalu ikut pengajian. Begitu Pak Ishak. Nakul Muzna juga hadir. Assalamualaikum. Izin ikut ngaji telat ya. Tidak apa-apa
Pak Nok Musna. Pak Adi Waluyo, assalamualaikum Nyai, dari Pati hadir. Masya Allah, beliau masih di Pati ini, Masya Allah. Sehat selalu ya Kang Hadi. Kang Agung, Pak Ishak Lukman, kopi pahit. Harus kopi pahit kata Kang Agung. Yuk kita lanjut ya. Jadi yang pertama yang harus ada pada seorang mukmin adalah perintah yang selalu dikerjakan. Jadi kalau ada perintah belum dikerjakan, nah, berarti belum sempurna, begitu ya. Mbak Erlina Siti juga hadir. Assalamualaikum pagi Pak Ustadz dan semua, semoga sehat selalu. Amin. Mbak Erlina kitabnya bisa dipakai ya, Masya Allah. Yang belum punya kitabnya boleh menghubungi. Wanahyun yajtanibuhu. Yang kedua adalah larangan yang selalu dijauhinya. Dan yang ketiganya adalah waqadarun yarodobihi. Yang ketiganya adalah ketetapan Allah. Takdir dari Allah yang harus diterima dengannya. Cepkiki amin. Mas Ari bahas juga nahu sorobnya juga ya. Siap. Ini yang kemarin ya, kita mengulang dulu. Kemudian Mbak Malia, assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullah. Nah itu yang kemarin. Jadi saya ulang karena kemarin kedudukan kalimatnya sudah ya, i'robnya sudah. Nah baru sekarang ini berikutnya, kalau tidak salah ini betul ya, Ustadz Azhari ya. Pak Adi Waluyo sehat Yai, insya Allah habis 7 harinya adik meluncur ke Jakarta. Masya Allah. Oh, habis hari 7 harinya adik meluncur ke Jakarta. Siap. Umu Ihsan betul. Siap Umu, mudah-mudahan Bu Haja Iis sehat selalu ya. Bisa diajari juga iya Pak Ustadz, betul ya. Nah, maka ini ada 2 kata. Dibaca fa'aqallu. Munadia kira Kang Haji Mamat cakep. Waduh, Kang Haji Mamat jangan-jangan ngasih pantun, belum saya baca ini. Coba diulang Pak Kang Haji Mamat ya, Masya Allah. Masya Allah. Pak Ishak, amalan agar cepat paham ilmu agama khususnya nahwu sorob Yai. Oh iya, jadi coba ikuti ini, pengajian ini. Terus ikuti Pak, karena kita itu praktek ya. Mempelajari sudah, tinggal prakteknya. Dan ini adalah prakteknya begitu. Kang Haji Mamat, ke pantai sambil mandi, santai sambil ngaji. Oh. Waduh, udah nyampe pantai nih Kang Haji Mamat. Masya Allah. Ke pantai sambil mandi, santai sambil ngaji. Masya Allah. Tapi hari ini tidak ngopi kan. Kang Haji Mamat tidak ngopi. Mas Ari Kempes ngapunten Nyai. Mas Ari baru kelihatan nih Mas Ari Kempes nih. Kemana aja nih. Masya Allah, sehat selalu ya Mas Ari. Mbak Irina Siti, cakep Pak Haji katanya. Masya Allah Pak Muhammad. Masya Allah. Jadi fa'aqalu ini fa-nya adalah istiqnab ya, huruf di awal lagi gitu. Aqalu ini adalah isim tafdil ya. Aqalu. Aqalu tuh minimal. Kerennya itu minimal Kang Dendo. Paling sedikit. Nah, begitu. Aqalu itu ini adalah isim tafdil ya. Nyisang ceria kita baru kelihatan nih. Bu Wiwin Hidayati. Maaf telat Pak Ustadz nih. Malamnya banyak panggungan ini beliau nih. Jadi telat. Kemarin sepertinya dijemputnya pakai truk. Sampai Kang Dendo tuh memberikan ilustrasi, subhanallah. Pak Hadi Waluyo paling sedikit boleh. Jadi fa'aqallu. Jadi aqallu adalah mubtada yang dirofakkan dengan domah wa huwa mudhof. Halati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof. Al mu'mini mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Tuh. Jadi aqallu halatil mu'mini. Minimal keadaan seorang mukmin itu. Nah, jadi begitu kalau diartikan ya. Jadi minimal keadaan seorang mukmin itu. Nah, kalau kita mukmin itu minimal itu seperti apa begitu? La, ini la-nya adalah huruf nafi ketika tidak mempengaruhi fi'il mudhari'nya. Nah, ternyata di sini fi'il mudhari'nya yakhlu. Ini tidak
tidak mempengaruhi ya. Artinya tidak ada yang hilang pada lafadz ini. Jadi yakhlu, la-nya berarti nafi. Yakhlu fi'il mudhari. Ya. Dengan fa'ilnya huwa. Fi-nya huruf jar hanya domir muttasil sebagai majrur. Jadi la yakhlu, la-nya nafi, yakhlu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, fi huruf jar hanya domir muttasil sebagai majrur. Min huruf jar ahadi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hadhihi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah, baru al-asya'i ini adalah badal dari lafad hadhihi. Karena isim isyarah kata setelahnya disebut badal. Baru as-salasati adalah naat dari lafad al-asya'i. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Tuh, saya ulang dulu ya sebelum kita artikan. Nah, jadi di sini fa-nya adalah huruf istiqnab. Aqallu mubtada yang dirofakkan dengan domah wa huwa mudhof. Kemudian halati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al-mu'mini mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. La-nya nafi, kemudian yakhlu adalah fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Fi huruf jar hanya domir muttasil sebagai majrur. Min huruf jar ahadi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hadhihi isim isyarah sebagai mudhof ilaih. Al-asya'i badal dari lafad hadhihi. As-salasati naat dari al-asya'i. Mana yang belum? Kira-kira mana yang belum? Nah, di sini baru ada mubtada. Ya kan? Khobarnya belum ada. Maka kalimat yang ini la yakhlu fiha min ahadi hadhil asya'is salasati, ini adalah khobarnya. Jadi khobarnya berbentuk kalimat. Nah, begitu ya. Begitu kira-kira. Nah, jadi kalau diartikan gimana? Fa'aqallu halatil mu'minina. Maka minimal keadaan seorang mukmin itu adalah la yakhlu. Dia tidak lepas. Fiha, pada tiga hal itu. Min ahadi hadhil asya is salasati. Nah, maksudnya begini, saya ulang, ada kekurang sempurnaan ya. Jadi begini. Jadi la yakhlu fiha, ini hanya kembali ke halatul mukmini, maaf ya. Jadi haknya kembali ke sini. Aqallu halatil mu'mini. Jadi keadaan seorang mukminnya. Jadi la yakhlu fiha. Dia seorang mukmin itu tidak lepas fiha dalam keadaan seorang mukmin itu min ahadi hadhil asya is salasati, dari salah satu perkara yang tiga ini. Mana perkara yang tiga? Adalah perintah yang dikerjakan, larangan yang selalu ditinggalkan, dan takdir yang harus diterima. Jadi minimal itu salah satu keadaan itu ada padanya. Contoh, ketika kita hari ini, saat ini, jam sekarang ini, itu kondisi yang tiga itu pasti salah satunya ada. Apakah kita lagi mengerjakan perintah? Apakah kita lagi meninggalkan larangan? Apakah kita sedang menerima takdir? Nah, begitu. Jadi, minimal itu satu keadaan ada pada dirinya. Nah, begitu kan ya. Nah, maka di sini dalam kalimat berikutnya adalah fayan baghilahu an yalzama hammuha qalbahu. Nah, ini fa-nya juga, ini kalimat baru ya. Jadi fa-nya adalah istiqnab juga. Pak Ainurdin, assalamualaikum, ikut nyimak Pak Yai. Ya, jadi Pak Ainurdin semoga istiqomah. Jadi fa-nya adalah huruf istiqnab. Yang bagi adalah fi'il mudhari. Karena domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Nah, la-nya huruf jar, hu-nya domir muttasil sebagai majrur. Nah, maka an masdariyah ini dia akan merubah kalimat ini menjadi isim yang rofa. Karena yang bagi membutuhkan
fa'il. Begitu kira-kira ya. Pak Johan angkat jempol. Pak Fahri Ahmad Cikarang hadir. Pak Inurdin amin insya Allah. Amin ya Allah. Begitu ya. Jadi fayan bagi adalah yan bagi adalah fi'il mudhari. Ya. Karena domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Lanya huruf cer, hunya domir mutasil sebagai majrur. Hanya huruf masdariyah. Yalzama fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Hammu, nah ini fa'ilnya. Fa'il, hammu fa'il yang dirofakkan dengan doma, wahuwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Qalba, nah ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah, wahuwa mudhof, huknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi yalzama hammuha qalbahu, ini kalimat. Kalimat ini ditakwil sebagai isim yang rofa. Jadi fi mahali rof'in fa'ilun. Fa'il dari lafad yanbaghi. Begitu ya. Masya Allah. Itulah tata bahasa Al-Quran ya. Luar biasa. Al-Qatr. Pengajian Yai gampang dipahami semua orang. Masya Allah. Al-Qatr ya. Mudah-mudahan demikian ya. Al-Qatr. Mudah-mudahan Al-Qatr istiqomah. Begitu ya. Mudah-mudahan Al-Qatr nih. Alhamdulillah beliau ini sudah istiqomah ya. Nah, begitu. Jadi gimana cara baca praktisnya? Nah, mulai dari sini. Anya huruf masdariyah, yalzama fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an. Gitu. Sebagai silah masdariyah. Ditakwil isim yang rofa sebagai fa'il dari yanbaghi. Jadi cara baca komplitnya seperti itu. Baru muncul hammu fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Qalba maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, huknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Lalu bagaimana artinya? Nah, di sini. Jadi yang belum paham untuk tata bahasanya, kita boleh menyimak melalui artinya dulu. Ya, tapi ketika sering mendengar tata bahasanya, lama-lama di telinga itu familiar. Nah, begitu kira-kira Abah Aib. Fardian takdir takwilannya apa? Jadi ketika kita sering mendengarnya, lama-lama itu akan menjadi familiar. Nah, begitu ya. Fayan bagi, maka layak lahu bagi seorang mukmin an yalzama hammuha qalbahu. Fa'il dulu kalau kita artikan. Perhatiannya. Nah, nyanya itu kepada yang tiga ini. Al-asya'us salasa. Nah, jadi perhatiannya berarti perhatian kepada yang tiga hal itu. Yalzam itu boleh diartikan tetap ya, harus, pasti, boleh begitu ya, gitu. Semestinya boleh, yan bagi boleh diartikan semestinya, gitu. Jadi semestinya perhatiannya pasti atau menetap qalbahu terhadap hatinya. Jadi seyogianya bagi seorang mukmin itu perhatian terhadap yang tiga itu, maksudnya perhatiannya menetap di hatinya. Begitu. Jadi yang tiga itu yaitu perintah yang harus dijalankan, larangan yang harus ditinggalkan, takdir yang harus diterima, cocok atau tidak cocok. Itu harus ada pada hatinya, menetap di hatinya. Dan bahkan di sini dijelaskan berikutnya, nah ini wawunya adalah atop, di sini ada lam amar. Ya. Lam amar itu perintah, menjazmkan fi'il mudhari. Liyuhaddis. Berarti dibacanya la wal yuhaddis. Nah, jadi yuhaddis fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amar dengan tanda jazmnya sukun, dengan fa'ilnya huwa, kembali kepada seorang mukmin. Jadi, dan hendaklah seorang mukmin itu mengajak bicara
Biha, binya huruf cer, hanya domir mutasil sebagai majrur. Kemudian di sini ada lafad nafsa, maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhof, hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu nok musna, Bu Wiwin ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah begitu. Tapi berat banget Pak menerima takdir. Nah, seorang mukmin nggak boleh berat ya Pak ya. Tadi siapa namanya nih udah kelewat namanya. Lama jerun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu. Jadi ketika seseorang dia mengaku dirinya mukmin, wal yuhadis, dia selalu hendaklah dia mengajak bicara tentangnya. Apa yang dimaksud tentangnya? Yang 3 hal itu. Ini perintah, apa larangan, apa sudah menjadi takdirnya. Nah itu. Mengajak bicara kepada siapa? Nafsahu. Kepada dirinya. Nah, begitu. Jadi ketika malam hari, maka muncul dialog dengan dirinya. Nah begitu. Saya bangun, apa tidur terus? Kalau saya bangun berarti ada perintah tahajud. Kalau tidur terus berarti kita mengikuti hawa nafsunya. Nah begitu ya. Wanjun Junek, Wanjun Juned, gitu bacanya ya. Wanjun Juned. Assalamualaikum, live mulai jam berapa? Yai Bali ikut, Masya Allah, ini dari Bali ya. Pak Wanjun Juned, ya Pak Wanjun Juned, live-nya dari jam 7 Pak. Waktu Indonesia Barat ya, jam 7 lewat dikit lah gitu. Berarti kalau di Bali, jam berapa itu? Pak Arifin absen Yai, siap Pak Arifin ya. Nah begitu Pak Wanjun Juned ya. Mudah-mudahan beliau dari Bali istiqomah. Pak Barudin, sehat selalu. Baskot KM 29, Assalamualaikum, telat Yai. Monggo. Pak Muhammad, selamat datang Pak. Itu kepada Pak Wanjun Juned ya. Saya panggil Pak Juned ya. Boleh ya Pak Juned ya. Mudah-mudahan istiqomah. Kumbang 1 absen Yai. Siap. Kumbang 1 nih baru hadir lagi nih. Mudah-mudahan sehat selalu. Al-Qoter pemaparannya adem kolbu Yai. Masya Allah. Al-Qoter luar biasa nih beliau nih. Masya Allah. Saya ulang ya. Jadi yang ada pada diri seorang mukmin itu 3 hal ya. Nih Pak Juned nih, mabruk tiap hari Yai, insya Allah Selasa, Rebo, Kamis dan Jumat Pak. Jadi dalam 1 minggu 4 kali Pak Juned, dan Pak Juned tetap istiqomah ya. Oke, jadi saya ulang lagi. Seorang mukmin layaknya atau seyogianya, semestinya gitu kan, perhatian kepada yang 3 hal itu menancap di dalam hatinya. Begitu. Bahkan di sini diceritakan hendaklah dia mengajak bicara tentang 3 hal itu pada dirinya. Setiap kejadian. Ya. Waduh, ini perintah apa larangan? Kalau perintah harus dikerjakan. Kalau larangan harus betul-betul ditinggalkan. Dan ketika hasilnya ada pada dirinya, maka takdir itu yang menyapa dirinya. Maka harus diterima. Cocok ataupun tidak cocok. Makanya berikutnya ada pada anggota tubuhnya. Wa yu'akhiza. Nah ini wawunya atop. Ini wawunya atop. Pak Aldi masih Pak Aldi. Oh monggo toko sarung Adni, monggo ya, mudah-mudahan bisa dipertemukan waktunya ya toko sarung Adni ya. Oke. Mangga. Pak Juned amin, syukron. Kemudian Pak Hijaj, assalamualaikum Ustaz, doakan supaya selalu istiqomah. Amin. Begitu Pak Hijaj ya. Jadi wa yu'akhidha. Ini wawunya atop, yu'akhidha fi'il mudhari. Sebagai maktuf dari maktuf alaihnya, nah, mana yang tadi dimasuki an? Nah ini, yalzama. Nah, makanya dia dibaca nasab. Gitu Kang Dendo. Karena ada
ada wawo atop ya. Pak Bahrun S. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bahrun. Oke. Siap ya. Nadia Khira, terima kasih. Papi Jawa juga hadir lagi. Alhamdulillah Papi Jawa sehat. Papi Jawa ya. Mbak Laila, wawo atop bisa di awal huruf ya Yai. Iya, tapi ini posisinya berarti di tengah ya, karena dia menyambungkan begitu. Menyambungkan ya. Jadi wawonya adalah atop. Yu'akhidha, fi'il mudhari yang dinasabkan karena sebagai maktuf. Dari maktuf alihnya yalzama. Oh, maka kedudukannya dia sebagai fa'il ya. Karena maktuf kedudukan kalimatnya sama dengan maktuf alaih ya, gitu. Maka dia menjadi fa'il. Jadi yu'akhidha fi'il mudhari yang dinasabkan karena sebagai maktuf. Dari maktuf alaihnya yalzama dengan fa'ilnya huwa. Al-jawariha maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Bi huruf jar, hadomir mutasil sebagai majrur. Fi huruf jar, sairi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof. Ahwali mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof. Hiknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu Kang Dendo. Nok Musnah, mana nih suaranya Nok Musnah? Kang Haji Mamat, mana nih suaranya? Pak Supri paham, Pak Supri ya, Masya Allah. Abah Oji siap, Abah Oji. Abah Aep, Pak Aldi nyimak bareng Bu Haji, Masya Allah, siap. Oke, siap. Nok Musnah nyimak Kang Dendo Jih ya. Pak Aldi sehat selalu Pak Aldi ya, sebelum ke kantor ya. Mudah-mudahan manfaat. Pak Supri merenung, Masya Allah. Apa yang dimaksud ini kalau kita artikan? Kang Haji Mamat, hadir Pak Ustadz. Bu Wiwin gak ada suaranya, Bu Wiwin, Kang Akum. Sekian DST. Assalamualaikum Yai. Alhamdulillah Pak, sekian hadir lagi ya. Oke. Siap Pak Muhammad ngasih emot sama Kang Haji Mamat. Bu Wiwin fokus, siap. Dan dia yu'akhidha. Orang mukmin itu pandai mengendalikan al-jawariha, anggota tubuhnya. Biha, tentang yang 3 hal itu. Itulah mukmin. Fi sairil ahwalihi, dalam segala kondisinya. Itu baru mukmin. Bisa dipahami ya? Jadi seorang mukmin itu pertama dia menancapkan perhatian yang 3 hal pada hatinya. Jadi yang 3 hal itu tadi, yaitu perintah yang harus dikerjakan, larangan yang harus ditinggalkan, kemudian takdir yang harus diterima. Dr. Zuheri ini, Masya Allah, pohon pepaya jangan dicabut, saya nggak disebut. Subhanallah Ustadz Zuheri, terlewat Ustadz. Mohon dimaklum. Siap, nanti lain kali Kang Agung yang menyapa. Pak Rasim Maulana, Assalamualaikum Pak Yai, ikut gabung dari Bekasi. Siap Pak Rasim, mudah-mudahan Pak Rasim istiqomah. Munadia Akhira juga mewakili Ustadz Zuheri. Abah Hoji siap, Masya Allah. Umo Isan, Kang Agung ketawa gitu. Begitu ya, Ustadz Zuheri siap. Sampai berpantun ya Ustadz nih, Masya Allah. Kang Abdul Papua sampai ketawa, Mas. Ini sampai ke Papua ini ketawanya nih, Masya Allah. Ustadz Zuheri luar biasa nih beliau nih. Kita baru bertemu sekali Ustadz ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali suatu ketika. Amin. Yuk. Ya, kayak Umu Ihsan itu baru ketemu sekali ya. Mudah-mudahan gitu. Bujuhan masih ada Bujuhan. Bumul masih ada Bumul. Bumul masih ada Bumul ya, Masya Allah, sehat selalu Bumul ya. Lanjut ya. Jadi seorang mukmin itu pandai ya, Masya Allah, Bujuhan masih ada.
Masih setia Tad? Masya Allah. Kumbang satu saya hadir ya. Siap kumbang satu ya, Masya Allah. Himpun Rambe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riau, Bengkalis hadir Pak Yai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Munadia kira Bu Johan jempol katanya. Lanjut ya. Masya Allah. Kata Munadia kira itu kita nggak bertemu, tapi seakan-akan sudah lama ketemu. Pak Johan, saya lagi di sawah sekarang tadi. Kalau Bu Johan lagi healing. Masya Allah. Siap, Bu Johan. Umu Ihsan, fi safari. Apa ini? Fi sairi. Oh, fi sairi itu dalam semua. Semua umum. Bisa diartikan semua. Jadi dalam segala keadaan. Ahwalihi itu keadaannya. Abah Uji siap. Masya Allah. Healing-healing sambil kajian tadi. Masya Allah. Ya, begitulah Bu Johan. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Yuk, kita ulang lagi ya. Jadi seorang mukmin itu, yang tiga hal itu menancap di hatinya. Dan hamuha, perhatiannya menembus di dalam hatinya. Begitu ya, menembus di dalam hatinya. Dan dia seorang mukmin hendaklah mengajak dialog tentang yang tiga hal itu pada dirinya, nafsahu. Lalu dia mengendalikannya dengan jawarihnya, dengan anggota tubuhnya. Ketika datang segerombolan orang berbicara tentang ghibah, maka seorang mukmin akan bisa mengambilkan keputusan. Wa yu'akhidha al-jawariha biha fi sairi ahwalihi. Begitu. Dia tidak akan terbawa untuk menggibah. Kenapa? Dia mampu mengendalikannya. Begitu Kang Dendo. Mampu mengendalikan anggota tubuhnya. Mulutnya itu mendadak terkunci untuk tidak ikut menggibah. Lalu menyuruh kakinya untuk melangkah menjauh dari kerumunan ahli gibah. Subhanallah, itulah mukmin. Jadi mukmin itu yu'akhidha al-jawariha biha fi sairi ahwalihi. Ketika dia tidak punya duit. Nah, itu kan. Fi sairi ahwalihi. Begitu kan. Ketika tidak punya duit nih, Umu Ihsan, Masya Allah gitu. Teh Otis masih ada, Teh Otis. Bu Hajah Nur Hasanah masih ada. Nah, begitu. Jadi ketika dalam kondisi pailit gitu, dia tetap bisa mengendalikan jawarihnya. Dia masih tetap mengendalikan anggota tubuhnya untuk tetap tidak bermaksiat. Walaupun di depan matanya adalah setumpuk uang, tapi uang itu bukan miliknya. Dia tidak sekali-kali menyentuhnya, apalagi mengambilnya. Itulah mukmin, pandai mengendalikan anggota tubuhnya. Masya Allah. Bu Haja Siti Nur Hasanah masih Pak Ustadz. Masya Allah. Pak Haji Mamat, mapi pulus, leles. Mendingan mana Pak Haji, nggak punya duit, apa nggak makan? Pak Muhammad Ibnu Malik 10 ya. Pak mau nanya batasan dari takdir itu gimana Pak? Batasan gimana ya Pak? Takdir itu adalah rencananya Allah yang sudah terjadi. Jadi takdir itu dalamannya dua. Qada dan qadar. Qada itu rencananya Allah yang belum terjadi. Lalu ketika terjadi maka disebut qadar. Qada dan qadar disebut takdir. Nah begitu. Nah hidup ini adalah bukan kemauan kita sendiri Pak. Hidup itu adalah kemauan Allah. Maka apapun yang terjadi itu namanya takdir. Cocok tidak cocok, seorang mukmin harus mampu mengendalikan anggota tubuhnya untuk tetap tidak bermaksiat kepada Allah. Ketika keadaan buruk menimpanya, tidaklah dia mengeluh. Ketika keadaan atau kondisi baik menimpa dirinya,
maka dia pandai bersyukur. Itulah seorang mukmin, yu'akhida al-jawariha biha fi sairi ahwalihi. Maunya kita takdirnya yang cocok. Begitu kan? Tapi maunya Allah kadang berbeda dengan apa yang kita mau. Tetapi baik aslinya buat diri kita. Begitu Pak kira-kira. Pak Ogi Muhammad Rizali, ini yang harus banyak diajarkan kepada orang muslim. Oh begitu Pak Ogi ya. Mudah-mudahan gitu. Pujuhan Masya Allah. Begitu. Itulah mukmin. Dia pandai yu'akhida al-jawariha biha. Pak Mahmud Al-Banjari, Assalamualaikum Yai, semoga sehat selalu untuk Yai serta jamaah ngaji walau lewat udara. Masya Allah, begitu Pak Mahmud ya. Bu Mulyati, Insya Allah, Masya Allah ya. Kemudian Lamaj, sedep banget, Masya Allah. Kemudian Nijaz, Hijaz ya Pak Hijaz ya. Kang Akung siap. Mbak Erlina, amin ya robbal alamin. Bu Mulyati pamit Pak Ustadz, ada keperluan, monggo Bu Mul, mudah-mudahan berkah. Begitu Bu Mul ya. Pokoknya kalau sempet ngaji, sesempetnya begitu Bu Mul. Setengah main juga lumayan kan, 20 karat begitu. Mbak Malia, hawa nafsu yang suka nolak takdir Yai, itulah. Makanya hidup kita itu jangan mengikuti hawa nafsu. Ikuti kehendak Allah, biar mampu bisa menerima. Bukankah mukmin itu qadarun yardha bihi? Inilah mukmin. Mukmin adalah orang yang mampu menerima takdir apapun, begitu. Karena Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Begitu. Makanya yang 3 hal itu harus ada pada diri seorang mukmin gitu. Mbak Muhani doain selalu kami Yai. Insya Allah Mbak Muhani ikuti terus pengajiannya. Mudah-mudahan hatinya semakin membaik. Begitu. Hatinya bisa menerima. Ya. Kemudian Pi ini. RY ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begitu kira-kira. Mbak Yunian masih ada Mbak Yunian. Sehat selalu ya Mbak Yunian ya. Mudah-mudahan istiqomah. Pak Rasim Maulana, ini kitab apa Pak Yai? Ini kitabnya ada tulisannya merah? Ada nggak? Ya, kemarin-kemarin nggak tampak, sekarang tampak nggak? Mudah-mudahan tampak ya. Nok Muzna kelihatan Nok Muzna. Teh Mimin mana ya Teh Mimin ya? Erien, Derek Ngawas, Abah, Mangga, Ri ya, Ri. Mbak Yunian, amin, Masya Allah masih ya. Kemudian Pak Sekian, Pak Nunu, Pak Tab, kodo itu bisa dirubah ya. Kodo rencananya Allah bisa dirubah dengan cara doa. Sebenarnya kodonya Allah itu kuat. Rencananya Allah itu kuat. Tapi terkadang Allah membatalkan rencananya karena doanya hambanya. Makanya ketika kita lagi bernasib kurang baik, banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah merubahnya. Begitu. Pak Sutar, kitab apa itu bos? Siap bos. Gitu. Ini kitabnya bos. Mudah-mudahan bos Sutar bisa istiqomah. Gitu bos. Pak Hijaz maunya hadir terus Pak Ustadz. Tapi susah banget ngendaliin hati. Yang keras ini kalah terus. Kalah terus sama apa Pak? Masya Allah. Abah Uji takdir mu'alak dan takdir mubram. Subhanallah. Nok Muzna tidak muncul tulisan kitabnya Yai. Oh. Masih belum muncul ya. Kang Akung muncul nggak nih Futuhul Gaib? Merah katanya tulisannya. Bu Hajahani kelihatan nggak Futuhul Gaib? Makalah 1. Warna merah ini tulisannya. Kang Akung muncul. Oh, Pak Johan muncul. Kang Dendo. Di saya ada. Abah Oji ada. Cep Kiki belum ya. Masya Allah. Kenapa ya? Pak Hijaj muncul. Cing Ato juga muncul ya. Cing Ato sehat selalu Cing. Masya Allah. Bu Johan juga kelihatan. Pak Rofi gak kelihatan. Oh, Umu Ihsan muncul. Kenapa ya ada yang salah saya nih mas ini? Ya. Himpun Rambe muncul Pak Yai. Merah kan ini. Futuhul Ghaib. Ini tulisan Latin bukan Arab ya.
Latin. Al-Qatr dari awal muncul. Kang Haji Mamat muncul jelas. Mbak Mohani nggak ada tuh kan. Munadia kira muncul. Nok musnah. Waduh, belum diakui kali. Subhanallah. Omong Isan gede jelas Pak Ustadz. Kang Dendo, iya nggak salah. TikToknya yang ada sentimennya. Kemudian Ri, iya merah, Abah tulisannya gede. Ya begitu ya. Yuk, Pak Rofi tergantung amal Yai. Masalah Pak Rofi. Abah Oji tergantung Nok Muzda. Iya mungkin katanya. Masya Allah. Ya mungkin di saya masih ada yang belum keklik gitu Nok Muzda. Mbak Erlina nggak ada di sini. HP ku murah kali ya. Masalah. Lanjut ya. Ya. Pak Aldi masih ada Pak Aldi. Belum di-stempel kata Kang Haji Mama. Enggak lah, Nok Musna udah ada stempelnya beliau. Masya Allah. Ya. Lanjut ya. Jadi itulah seorang mukmin ya. Pak Diwaluyo, Nok Musna belajar ilmu nembus bayangan. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, jadi seyogianya bagi seorang mukmin itu perhatian kepada yang 3 hal itu menancap dalam hatinya. An yalzama hammuha qalbahu. Begitu. Keadaan apapun ya, kita kembalikan, kita pertanyakan gitu. Kita sering harus mengajak dialog terhadap diri. Ini perintahnya. Ini ada lam amar di sini. Wal yuhaddits biha nafsahu. Ini yang harus kita lakukan gitu. Kita harus mengajak dialog kepada diri kita tentang 3 hal ini. Amrun yamtasiluhu wa nahyun yajtanibuhu wa qadarun yardobihi. 3 hal ini harus kita sering bicara dengan diri kita. Ya. Dan kita pasti nanti akan bisa mengendalikan anggota tubuh kita dalam segala keadaan. Begitu. Coba kita lihat satu contoh ya. Boleh dibuka di halaman yang belum kita kaji ya. Nah, boleh dibuka di halaman. Nah ini. Halaman 24 Pak Supri. Nah, saya jepit dulu kitabnya. Nah, jadi di halaman 24. Ya, posisinya paling bawah. Nah, ini halamannya 24 ya. Nah, kita lihat posisi paling bawah di sini. Nah, saya jepitnya di sini pindahin. Nah, ini. Al-Qatr masih ada Al-Qatr. Beliau ini luar biasa kalau komentar nih. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Nah ini masih melendoi. Jadi harus jepitnya harus bagus. Pak Johan masih ada Pak Johan. Pak Supri, iya Pak Ustadz. Nah ini. Nah jelas ya, ini gede tulisannya. Karena melengkung kertasnya nih. Coba kita tarik. Biar lebih manis kelihatannya. Bu Wiwin masih ada Bu Wiwin. Pak Bahrudin masih ada Pak Bahrudin. Pak Muhammad masih ada Pak Muhammad. Pak Hamid 60 sepertinya hari ini tidak hadir ya. Ustadz Hazari. Pak Bahrudin masih setia. Pak Mahmud Al-Banjari, maaf Yai, ini kitab tasawuf Yai. Betul. Betul, ini karya beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bu Wiwin Hidayati ada nyimak. Mbak Ayu Musrifah Maya masih Yai. Masya Allah, Mbak Ayu ternyata hadir ya. Tidak saya sapa dari awal nih, beliau nih luar biasa nih Mbak Ayu. Sehat selalu Mbak Ayu. Pak Hamid 60 hadir ternyata, subhanallah. Seger berpantun Pak Hamid. Abim, Pak Abim, alhamdulillah masih standby ya. Ustadz Nur Rahman juga hadir hari ini. Pak Bahrun S. Saya Ustadz, tak ada tamu. Tadi ada tamu. Oh gitu Pak Bahrun ya.
Masya Allah, mudah-mudahan berkah tamunya. Ustaz Nur Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Akung, Mbak Ayu Musrifah, sibuk buatin kopi, Yai. Mas Ustaz Nur Rahman, maaf Kang Yai terlambat. Siap Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz Nur Rahman sehat selalu. Ya, kemudian Syifaul Umam, terima kasih, semoga berkah selalu. Yuk kita mulai di sini. Nah, mulai dari sini ya. Papi Jawa, siap Papi Jawa, mudah-mudahan istiqomah Papi Jawa. Terima kasih, semoga berkah. Pak Muhammad mana nih? Masa Barsa mana nih? Kok gak ada suaranya nih Pak Muhammad nih? Masya Allah. Ustadz Azari masih? Masya Allah. Oke. Iza kunta. Nah, izanya adalah zorof. Papi Jawa, amin. Siap Papi Jawa. Iza itu zorof. Ya. Kata setelah zorof atau kalimat setelah zorof, mudhof ilaih. Diawali dengan kunta. Nah, kunta ini adalah fi'il madinakis. Dengan isim kanannya anta. Fi halatin. Ini diputus dengan tanwin karena bertemu dengan huruf la. Gitu ya. Fi-nya huruf cer, halatin majrur yang dijerkan dengan kasroh, yang bertanwin. Halatin menjadi khobar kana. Jadi kunta fi halatin ini mudhof ilaih dari iza. Begitu ya. Jadi kalau setelah zorof itu pasti mudhof ilaih. Kata ataupun kalimat. Apabila engkau dalam suatu keadaan. Apabila engkau dalam suatu keadaan. Entah keadaan menyenangkan atau kebalikannya. Itu namanya dalam suatu keadaan. Dalam keadaan cocok ataupun tidak cocok. Bahagia atau gelisah. Idza kunta fi halatin. Lalu di sini ada la. Ini la-nya adalah nahi. Ya. Taunya dari mana ini la nahi? Bu Samsi nahar. Maaf Pak Yai. Kenapa Bu Samsi? Apalagi masak coto Makassar lagi nih. Bu Samsi, Masya Allah. Ya, papanya masih ada nih, Abah Aib masih ada. Masya Allah. Semalam ngaji gelap-gelapan itu, Masya Allah. Oh gitu, mau keluar, monggo, monggo, mudah-mudahan berkah gitu. Monggo Bu Samsi ya. Pak Saiful Umam, punten Pak Yai, jadwal live ngaji kapan aja nggih? Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat insya Allah. Jadi kalau tidak berhalangan ya, saya kadang-kadang ada halangan. Ya pokoknya jadwalnya itu Pak Saiful Umam. Ya kalau nggak sempat Pak Saiful Umam bisa ikuti di YouTube-nya. Karena nanti di-upload juga di YouTube gitu Pak Saiful Umam. Ya, YouTube-nya itu MT Baris begitu. Lebih afdol ikuti live-nya dan mengulang di YouTube. Itu afdolnya. Begitu kan ya. Seperti Kang Haji Mamat Samsuri, sang dermawan kita. Beliau kalau mengulang di YouTube-nya, mudah-mudahan berkah. Begitu. Ya. Terima kasih Kang Haji Mamat. Mbak Yu Musrifah tetap semangat ya. Pak Muhammad Amin. Nah ini dari tadi saya panggil-panggil nih beliau kemana nih. Kemudian Pak Heri Kustanto 7. Bismillah ikut ngaji. Mangga Pak Heri Kustanto. Mudah-mudahan manfaat. Ya. Lanjut ya. Jadi Bunda Dani ya. Bundani oh gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bundani. Kemarin beliau juga hadir, hari ini juga hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bundani ya. Bayu Musrifah semangat. Pak Johan alhamdulillah total peserta 127 jamaah. Masya Allah. Begitulah Pak Johan ya. Naik turun lah begitulah ya. Bundani amin. Oke kita lanjut ya. Jadi idza kunta fi halatin. Nah, apabila engkau dalam suatu kondisi. Nah apapun kondisinya. Cocok dengan pilihan. Cocok dengan hawa nafsunya. Atau tidak cocok dengan hawa nafsunya. Itu disebut satu kondisi yang lagi bersama dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Begitu kan? La takhtar ghairoha a'la minha wala adna. Nah, ini yang harus kita lakukan ya.
Jadi kalau kita dalam satu kondisi, entah itu kebimbangan, entah itu dalam menuju keseriusan, apa yang harus kita lakukan, maka la takhtar ghairoha. Ini lahnya nahi. Nahi ya. Takhtar ini fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya sukun. Jadi aslinya itu takhtaru, ada alifnya. Nah, jadi setelah ta itu ada alif, baru takhtaru. Nah, karena dijazmkan maka terjadi dua sukun, ya, maka alifnya yang mengalah, begitu. Jadi takhtar, jadinya begitu. Jadi fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya anta. Ghairu maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, ha domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Begitu Kang Dendo. La takhtar ghairoha ini adalah satu kalimat, tapi belum selesai. Di sini ada a'la. Nah, a'la ini ada dua pendapat ya. A'la ini adalah isim tafdil, lebih tinggi artinya. Nah, ini bisa juga fi mahali nasbin na'tun dari ghairo. Bisa juga a'la ini adalah hal, keterangan keadaan. Nah, gitu. Jadi ada dua kemungkinan dan boleh kita pilih. Na'at sebagai sifat dari ghairo, bisa juga dia menjadikan keterangan keadaan. Wawunya atop. Belum ya. Minha, min huruf jar hanya domir muttasil sebagai majrur. Nah, ini wawunya atop. Lanya zaidah. Adna ini maktuf. Dari maktuf alaihnya a'la. Begitu nafusna. Ya. Buyumidah. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Baru jumpa lagi. Alhamdulillah, dengan suara yang khas. Subhanallah. Ya, Bu Yumidah ya. Ini beliau nih lama nih nggak jumpa ini beliau. Bu Yumidah sehat selalu ya. Nak muzaji ya. Sekian DST. Gimana mengetahui jenis huruf la yai? Nah, ini. Jadi kalau la-nya nahi menjazmkan fil mudhari gitu, Pak. Tapi kalau la-nya nahi, ini dibaca takhtaru. Alifnya muncul di sini. Takhtaru. Nah, karena ini menjazmkan. Jadi la-nya ini adalah larangan. Jadi ketika engkau dalam satu kondisi, entah itu kondisi yang disukai atau tidak disukai, la takhtar. Janganlah engkau memilih ghairoha terhadap kondisi lainnya. A'la baik yang lebih tinggi minha dari kondisi yang ada, wala adna atau yang lebih rendah dari kondisi yang ada. Ingat itu. Semua orang berada dalam satu kondisi. Itulah kita. Jadi idza kunta fi halatin la takhtar ghairoha a'la minha wala adna. Pak Aldi masih ada, Pak Aldi. Pak Lutfi El-Qudsi. Siap. Ya, hilangnya alif ya, ya betul. Jadi hilangnya alif itu alasannya karena terjadi dua sukun. Alif itu sukun. Ya, walaupun tidak kelihatan dan roknya harus sukun. Maka alifnya yang hilang. Pak Rofi, takhtar artinya tadi apa ya? Memilih. La takhtar gitu Pak Rofi. Janganlah engkau memilih ghairoha selain kondisi yang hari ini kita ada, yang saat ini kita sedang jalani. A'la yang lebih tinggi dari kondisi yang sekarang, minha wala adna, atau pengen yang lebih rendah dari kondisi yang ada. Begitu Kang Akung. Jadi kalau hari ini Kang Akung dalam kondisi seperti yang sekarang ini, jangan sekali-kali memilih kondisi yang selain itu. Nah, itu yang disebut mukmin. Mukmin itu qadarun yardha bihi. Ingat tadi, seorang mukmin itu harus menerima takdir. Gitu. Nanti biar Allah yang memindah. Kalau kita yang memindah, Cing Ato masih ada, maka kondisi itu akan menjadi lebih buruk. Tapi kondisi yang Allah pilih itulah yang terbaik. Gitu. Jadi terima aja.
takhtar la takhtar ghairuha. Jangan ikuti angan-angan kita. Kita sekarang punya penghasilan sekian. Oh ya, siap Abah Aib. Cing atau fokus guru, siap. Ya, tadi siapa ya? Tadi diulang itu. Tadi Bu siapa tadi? Berkomentar panjang belum saya baca. Boleh diulang Bu. Ya, Pak Muhammad, ya Ustadz benar. Pak Alfan, Assalamualaikum Pak Yai. Cengkareng ikut gabung, monggo. Pak Alfan, terima kasih Pak Alfan. Mudah-mudahan berkah. Jadi ketika kondisi kita hari ini, kemudian lalu kita memilih, menginginkan kondisi yang lain yang lebih atau yang lebih rendah, itu larangan. La takhtar. Pak Mahmud, boleh diartikan ikhtiar ya? Nah, di sini Pak Mahmud, kita itu diajarkan tawakal ya kemarin ya. Tawakal itu pilarnya ada 3. Yang pertama adalah al-i'timad. Apa itu kemarin al-i'timad? Sandaran. Sandaran kita harus tepat. Kemudian yang kedua adalah al-halah. Al-harokah. Ikhtiar nyata. Dan yang ketiganya adalah ar-ridho. Hasilnya. Jadi seseorang disebut tawakal ketika bersandarnya kepada Allah. Lalu ikhtiar nyatanya sesuai dengan yang Allah mau. Jadi pertama ke Allah dulu. Banyak beristighfar. Kalau dalam kondisi yang baik, banyak bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Baru ikhtiar nyata. Ya, kalau kondisinya tidak diinginkan, ikhtiar nyatanya apa? Nah, begitu kan? Kalau dalam keadaan ekonomi, ya kita coba cari-cari bisnis. Begitu kan? Dan kaya dan miskin itu sudah ditetapkan oleh Allah. Apa yang dimaksud? Kaya dan miskin sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika seseorang hatinya semakin bersih, maka Allah akan berikan laduni. Begitu Tem Iswer. Masih ingat Tem? Mana Tem Iswer? Belum ada suaranya nih dari tadi nih. Jadi Allah akan berikan ilmu laduni. Naam Ustadz. Masya Allah Tem Iswer ternyata masih setia. Jadi yang pertama adalah Allah beri ilham. Allah beri ide. Kalau memang dia ditakdirkan adalah orang kaya, hatinya akan menjadi bersih. Maka muncul ide. Ide untuk menjadikan penghasilannya adalah aset. Begitu kan? Yang kemarin saya sebut adalah segitiga terbalik. Ya. Atau piramid terbalik. Jadi ketika kita menghasilkan, maka selaras kita belikan aset. Baru hasil dari aset, baru kita belanjakan untuk apa namanya ya, untuk konsumtif lah, untuk gaya hidup lah. Nah itu namanya ide yang Allah berikan kepada orang kaya. Tapi kalau kita ditakdirkan memang tidak berpunya, miskin, maka ide itu tidak seperti piramida terbalik. Begitu kita mendapatkan penghasilan, langsung dibelanjakan untuk gaya hidup. Sehingga habis dan habis terus. Tapi kalau kita belikan aset, nah dari penghasilan aset baru dibelanjakan gaya hidup, maka tetap berjalan. Itu namanya ilham. Ide berlian yang Allah berikan kepada orang yang hatinya bersih. Lalu ada pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau mereka agamanya lain, lalu dia sukses? Ketika hartanya banyak, itu bukanlah rizki. Harta yang mereka miliki akan membuat semakin jauh dari Allah. Karena itu bukan rizki, beda dengan kita. Kalau kita mendapatkan rizki, semakin didapat, semakin mendekat dengan Allah. Begitu Kang Haji Muhammad, angkat jempol sampai 5 kali. Begitu. Sehingga hidupnya bisa berbagi. Begitu. Kenapa dirinya dicukupkan oleh Allah? Ya. Nah, itulah rahasia Kang Haji Muhammad senang berbagi. Amin. Subhanallah. Itu namanya ilham. Lalu yang keduanya apa tuh? Temismer yang keduanya. Pertama ilham.
Ya. Apa yang keduanya? Kok saya jadi ngeblank? Ya, tapi baru tahu dah. Pak Abim mantap ya iku. Begitu Umu Ihsan, amin. Nah, begitu ya. Apa yang keduanya Tem? Kok saya jadi ngeblank? Masya Allah. Ya, satu ilham, ide ya. Aduh, ini saya ingat-ingat nih belum ketemu nih Tem. Masya Allah. Ya Allah. Lajing Matu, Assalamualaikum, maaf ikut Yai sekaligus nyatat-nyatat. Masya Allah, mudah-mudahan Lajing Matu bermanfaat. Pak Mahmud Al-Banjari, kodo dan kodarnya Allah untuk manusia bersifat rahasia Yai. Kalau kodo itu rahasia, karena rencananya Allah. Hasilnya itu kodar. Nah, hasil itulah ya dari ide berlian gitu. Dari ide berlian itulah. Makanya ilham itu hanya diberikan kepada orang yang hatinya mulai bersih. Apa yang disebut hati yang bersih? Hanya Allah yang ada di dalam dirinya. Ya, ingat materi yang kemarin Nasoihul Ibad. Nah, belajar untuk hati-hati dengan milik orang lain. Dan belajar tidak menyimpan di hati milik sendiri. Nah itu. Masya Allah. Iktiman harokat satu lagi ya. Oh ya itu tawakal ya Pak Rofi. Jadi kalau tawakal itu pertama adalah iktiman, bersandar. Kemudian harokah itu usaha nyata ya, ikhtiar nyata. Dan yang ketiganya adalah ridho. Gitu Pak Rofi. Ridho. Ridho itu hasil. Cocok atau tidak cocok, maka harus ridho. Gitu. Itulah tawakal. Itu yang disebut tawakal. Orang ngakunya tawakal tapi masih mengeluh. Belum masuk tawakal. Dia bilang usaha saya sudah maksimal Ustaz. Tapi kok hasilnya begini. Itu namanya tidak tawakal. Orang tawakal itu ujungnya adalah ridho. Dia menerima apapun ketetapan Allah. Arjuna Ireng. Jadwal ngaji malam jam pinten Yai. Aduh kebetulan malamnya tidak. Arjuna Ireng karena saya jadwal malamnya itu sudah penuh. Cek apa bedanya taufik dan hidayah? Taufik itu adalah hidayah, Pak. Hidayah itu ada 5. Yang pertama adalah hidayah fitriyah. Yang kedua adalah hidayah indrawi. Dan yang ketiga adalah hidayah akal. Dan yang keempat adalah hidayah Al-Quran. Dan yang kelima adalah hidayah taufik. Hidayah taufik adalah hak prerogatifnya Allah. Ya, kalau Al-Quran bisa kita pelajari menjadi wadah untuk hidayah. Akal pun demikian, yang lain pun demikian. Ya, begitu. Tapi kalau taufik milik Allah mutlak. Makanya Abu Thalib tidak bisa masuk agama Islam. Padahal beliau berada di sisi Rasulullah dan membela Rasulullah. Itu menggambarkan bahwa taufik adalah milik Allah. Makanya kita beruntung. Kita tidak bertemu dengan beliau, tapi kita diberikan taufik oleh Allah untuk masuk agamanya Allah. Nah, begitu kira-kira ya. Nyambung ya, mudah-mudahan ya. Nah, gitu. Ya. Husnul Anwar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Husnul Anwar. Papi Jawa, Joglo ya. Hidayah nomor 2 apa ya? Indrawi. Papi Jawi ya, Papi Jawa ya. Jadi hidayah yang kedua adalah hidayah indrawi. Munadi akhirah, Masya Allah. Pak Mahmud, maaf Yai, benarkah bahwa manusia itu tidak terlahir pintar, kaya, miskin? Ya, karena ada perintah Iqra. Ya, kita diperintah untuk Iqra. Baginda Rasul sendiri diperintah untuk Iqra. Ya, begitu Pak Mahmud Al-Banjari. Tapi semuanya itu adalah takdir. Gitu ya, takdir. Dan itu namanya rizki.
Ya, makanya kita harus bersikap seperti bayi. Bayi itu pasrah dengan ibunya. Ya, mau dikasih makan atau tidak, mau dimandikan atau tidak, bayi itu pasrah. Tapi nyatanya sang ibu mengurusnya dengan baik. Itulah kita. Kita itu harus pasrah kepada Allah. Dan pasti Allah mengurusnya dengan baik. Kenapa Allah tidak mengurus kita dengan baik? Kita sendiri yang tidak menerima ketetapan Allah. Sehingga kita merasa tidak dibuat adil oleh Allah. Itu yang bahaya. Ya. Nah, begitu. Jadi jangan sekali-kali kita merasa dibuat tidak adil oleh Allah. Ada peringatan, apa salah saya nih? Ada peringatan. Nah, begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan manfaat hari ini ya. Time Isler hanya ingin bercerita kalau dulu ada orang Quraisy yang menghalangi pengajian. Kemarin pagi saya mengalaminya. Oh begitu, Tem. Masya Allah, Tem. Bersabar, Tem. Bersabar. Tidak sendirian, Tem Isler. Semangat terus, Tem. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Ya, zaman dulu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Zaman sekarang pun demikian. Ya, hening hidayah nomor 4 Al-Quran, Pak Munif. Ya, Ustaz ajari, terima kasih Pak Ustaz. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa memahaminya ya. Jadi kondisi saat ini itu adalah yang terbaik. La takhtar ghairoha a'la wala adna. Minha wala adna. Ya. Janganlah, nah itu, engkau memilih keadaan yang lain, ya, yang lebih baik ataupun yang lebih buruk. Ikuti permainan Allah, ikuti rencananya Allah. Begitu Dokter Suheri pergi ke Gresik naik bis, lagi asik tahu-tahu habis. Masya Allah, luar biasa nih Dokter Suheri, Masya Allah. Begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik ya. Jadi kondisi kita saat ini itulah pilihan Allah yang terbaik. Jangan sekali-kali minta lebih baik atau bahkan minta lebih buruk. La takhtar, ini lamnya nahi, larangan. Begitu Pak Idi Mustafa. Mbak Uti Tanaya 35 amin. Cep Kiki amin ya robbal alamin. Bu Mayesaro amin. Ya. Masa Barsa masih ada. Arjuna Ireng, assalamualaikum Pak Yai, waalaikumsalam warahmatullah. Pak Hamid 60, matur suwun, terima kasih ilmunya. La tahsan, subhanallah. Papi Jawa, Hidayah Satu Fitria, Indrawi, Akal Al-Quran, Taufik. Masya Allah, betul Papi Jawa. Ustadz Zuhairi, naik truk pas sampai pinggang encong. Loh. Kang Haji Muhammad, Pak Ustadz, langsung upload, saya nggak rekam. Siap. Mbak Yunian SW, sampai habis, alhamdulillah, terima kasih. Ngaji, alhamdulillah. Oke, siap Kang Agung ya, ketawa. Kita doa dulu, mudah-mudahan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih semuanya ya. Pak Muhammad tetap semangat Pak Muhammad ya, Masya Allah. Mana nih Pak Muhammad? Arjuna Ireng mohon pencerahan. Aduh kelewat. Cep Kiki, Mbak Erlina Siti, Abah Aib. Amin ya. Amin ya mujibas sailin. Ainurdin, Pak Ainurdin, amin. Pak Muhammad, terima kasih Ustadku atas ilmunya. Al-Qatar, amin. Pak Rofi masih, aduh kelewat. Pak Muhammad, Munadi Akhirat, terima kasih ilmunya. Bu Wiwin Hidayati, amin. Bunda Aik, amin. Ternyata Bunda Aik hadir ya, masalah tidak. Siapa tadi ya, Abah Oji, amin. Kemudian siapa tadi? Mbah Nuwunyai, aduh kelewat namanya. Mbak Muhani atau Mbak Ani, terima kasih Pak Yai, semoga sehat selalu, amin. Mbak Uti Tanaya 35, amin. Azhar Abdullah juga hadir, Masya Allah. Sehat selalu ya Azhar Abdullah ya, Masya Allah. Kok saya nggak sapa di awal ya, mudah-mudahan istiqomah. Cing Ato juga sampai selesai, alhamdulillah. Kang Akung, terima kasih pengajiannya katanya. Cing Ato sehat selalu, Cing Ato ya. Baskot KM29, daging diiris jadi sate. MT baris pancen, oke, subhanallah.
Pak Munif, barokallah ilmunya Ustadz. Amin. Pak Hadi Waluya, terima kasih guru atas ilmunya. Semoga bermanfaat. Amin. Kang Akung, jualan ini mah. Pak Johan, alhamdulillah sampai akhir walaupun sudah di sawah. Subhanallah. Azhar Abdullah, terima kasih Tuan Guru. Semoga sehat walafiat. Fawaz Hadri, ternyata beliau juga sampai selesai. Terima kasih Guru. Pak Yazid, barokallah ilmunya Ustadz. Siap. Terima kasih kembali ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Dan kita tutup ya. Jadi baru nyampe makalah yang pertama ya. Temisfer ya Rob, ridhoi kami sampai akhir dengan kajian ini. Amin. Arjuna Ireng, jam pinten mulai ngawas Pak Yai? Jam 7. Jam 7 begitu ya, ada nyanyiannya. Pak Eko Store juga hadir, alhamdulillah. Syukron Yai, barokallah. Amin. Mbak Uti Tanaya, Azhar Abdullah, amin. Kumbang 1, terima kasih Yai, Masya Allah. Sehat selalu ya, Kumbang 1 ya. Masya Allah. Kang Abdul Papua sampai selesai. Pak Abim, alhamdulillah, terima kasih Yai. Angkat aku jadi muridmu. Amin, insya Allah. Pak Himpun juga sampai selesai. Pak Mahmud Al-Banjari, amin. Kumbang 1, amin Pak Yai. Ustadz Suhairi, Mansur S. Mansur S dong. Iya, Pak Unako juga hadir, Masya Allah. Baru scroll udah hanya, Masya Allah, udah dari jam 7 Pak Unoko ya. Kemudian Bu Johan, terima kasih. Sukron Tad, siap. Sama-sama Bu. Kemudian Tem Isber, Pak Abim Budiman, semoga bisa. Masya Allah, kajian offline katanya. Siap, Kumbang 1, semoga Yai selalu sehat selalu. Amin. Pak Supri, terima kasih ilmunya Pak Ustadz. Siap Pak Supri, mudah-mudahan istiqomah selalu Pak Supri ya. Abah Oji juga mudah-mudahan selalu semangat dan sehat selalu. Begitu juga dengan Pak Supri ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali. Mbak Ayu Musrifat pun demikian. Bu Haja Hani juga demikian ya. Dan Bu Haja Siti Nur Hasanah. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Kemudian Teh Otis juga demikian ya, mudah-mudahan. Cukup hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan Allah memberikan keberkahan. Nok Musnah, matur nuwun Yai. Siap Nok Musnah. Mbak Malia, amin. Terima kasih Yai. Masya Allah. Mbak Malia sampai selesai ya. Mbak Ayu Musrifah mudah-mudahan sampai selesai juga ya. Warna-warni belum kelihatan ini ya. Kemudian Teh Mimin juga sepertinya belum kelihatan ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Al-Qatr, amin. Terima kasih Al-Qatr. Beliau ini luar biasa ini. Abah Ayat tetap semangat Abah Ayat. Bundani juga sampai selesai. Oh tadi tuh Bundani ya yang komentarnya panjang belum saya baca. Gimana tuh Bundani ya. Mudah-mudahan Bundani tetap semangat. Tetap istiqomah hadir di majelis ini ya Bun ya. Mbak Uti Tanaya, terima kasih Umu Ihsan sampai selesai. Umu sehat selalu Umu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali secara offline ya. Amin. Umu sehat selalu Umu. Kemudian ya cukup hari ini, mudah-mudahan tetap semangat. Umu Ihsan, terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Bunda nih telat Pak Ustadz, lupa maaf. Iya, habis terlalu cepet tadi jalannya, jadi belum sempat dibaca Bun ya. Mudah-mudahan lain waktu. Siap Umu Ihsan, izin pamit ya. Kita tutup ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di kajian tafsir Jalalain. Kang Dendo, terima kasih. Kobil tuh. Pak Muhammad tetap semangat, Pak Hamid 60 juga tetap semangat, Ustadz Azhari juga demikian ya. Popi Jawa juga amin. Pak Muhammad insya Allah sehat terus Pak Muhammad, biar kita dipertemukan kembali oleh Allah secara offline ya. Kemudian Pak Rohim Putra, amin. Kami syukron Ustadz kajian pagi ini. Sehat selalu Ustadz, barokallah. Amin. Cukup hari ini ya, saya tutup ya.